Halo, apa kabar? Saya selalu mendoakan semoga kamu dan keluarga semuanya dalam keadaan sehat ya. Ferris Channel kali ini akan merangkum cerita dari film thriller yang berjudul 13 Cameras. Film ini menceritakan tentang pasangan pengantin baru yang memutuskan pindah dengan menyewa rumah baru. Tanpa sepengetahuan mereka, pemilik rumah tersebut telah memasang sejumlah kamera tersembunyi di setiap sudut rumah tersebut. Situasi berubah mencekam ketika rumah tangga mereka mulai menemui masalah dan pemilik rumah melakukan teror. Nah, bagaimana cerita selengkapnya? Kita langsung saja ke alur ceritanya ya guys. Di awal film diperlihatkan potongan cuplikan dari banyak kamera CCTV di mana disebutkan bahwa dekade terakhir ini setidaknya telah terjual lebih 30 juta video dari kamera pengintai di seluruh dunia. Sayangnya ada sekitar 8 ribuan orang yang tidak menyadari kalau seluruh aktivitas mereka telah ditonton tanpa sepengetahuan mereka. Dan kisah ini pun dimulai. Di sebuah toko elektronik tampak seorang pria parubaya yang bernama Gerald yang sedang ditawari kamera pengawas CCTV oleh pemilik toko. Lalu di scene yang berbeda tampak pasangan suami istri yang bernama Ryan dan Claire sedang menunggu seseorang di depan sebuah rumah yang rencana akan mereka sewa. Ryan dan Claire janjian bertemu dengan pemilik rumah itu. Tak berapa lama pemilik rumah itu pun datang yang ternyata Gerald, pria yang kita lihat di awal film tadi. Lalu Ryan dan Claire diajak berkeliling melihat-lihat ke dalam rumah itu. Mereka tertarik dengan rumah itu tetapi Claire yang sedang hamil mempunyai firasat yang kurang baik. Claire agak curiga dengan Gerald yang berpenampilan lusuh saat ia datang. Namun firasat itu ia tepis karena mereka suka dengan rumah itu. Akhirnya mereka sepakat untuk menyewa rumah itu. Keesokan harinya mereka mulai memindahkan perabotan dari rumah lama mereka. Malam harinya mereka merayakan dengan acara sederhana atas kepindahan mereka ke rumah itu dengan mengundang teman mereka yaitu Paul dan Audrey. Claire kembali mengatakan kalau Gerald memiliki gelagat yang aneh. Claire menyarankan Ryan untuk mengganti semua kunci pintu rumah itu. Tetapi semua menenangkannya dan mengatakan kalau kekhawatirannya yang berlebihan itu mungkin dikarenakan bawaan bayinya saja. Firasat kurang baik Claire terhadap Gerald ini ternyata benar. Ternyata Gerald diam-diam telah memasang sejumlah kamera pengintai di setiap sudut ruangan rumah itu. Terlihat Gerald yang sedang memperhatikan semua aktivitas mereka. Lalu berikutnya kita mengetahui kalau Ryan ini ternyata memiliki wanita lain yang bernama Hannah. Dan di saat Claire sedang pergi lama karena urusan pekerjaannya, Ryan mengajak Hannah ke rumah yang baru saja mereka tempati itu. Sementara dari rumahnya, Gerald mengawasi dari kamera CCTV. Sampailah saat mereka melakukan ritual mantap-mantap, Gerald yang omes ini menikmati ritual itu. Keesokan harinya, Claire yang saat itu akan memasang figura foto meminta Ryan untuk mencari palu dan paku. Tetapi saat Ryan akan masuk ke gudang, ia tidak dapat membukanya karena pintunya yang terkunci. Dan akhirnya Ryan dapat membuka pintu itu dengan paksa. Tetapi karena gudang itu sangat gelap, Claire meminta Ryan untuk tidak turun ke gudang itu. Beberapa saat kemudian, Claire mengatakan kalau ia akan pergi agak lama karena urusan pekerjaan. Dan tentu saja Ryan senang karena dengan begitu ia dapat membawa Hannah ke rumahnya. Dan di saat Hannah datang, kali ini Hannah menanyakan tentang kejelasan hubungan mereka. Lalu Ryan mengalihkan pembicaraan tersebut dengan merayu Hannah sehingga terjadilah ritual mantap-mantap di kolam renang itu. Dan
Dan seperti biasa, Geralt menonton adegan itu dari CCTV. Kemudian di saat Ryan mengantar Hannah pulang ke rumahnya, kesempatan itu dimanfaatkan Geralt untuk menyelinap ke dalam rumah itu. Kali ini, Geralt memasang kamera CCTV dan beberapa perbaikan di gudang rumah itu. Pada malam harinya, Hannah menelpon ke ponsel Ryan beberapa kali dan saat itu Claire sudah tidur pulas. Lalu, Ryan ke kolam dan menerima telepon Hannah di sana. Ryan meminta Hannah jangan terus-terusan menelponnya, apalagi saat itu sudah tengah malam. Si Hannah ini ternyata tidak tinggal diam. Keesokannya dia malah mendatangi rumah dan bertemu dengan Claire tanpa sepengetahuan Ryan. Kemudian Ryan yang baru pulang kerja merasa kesal mendapati Hannah yang datang ke rumah tanpa memberitahukannya dulu. Lalu Ryan meminta Hannah untuk pulang dan Ryan berjanji akan segera mengambil keputusan tentang hubungannya dengan Claire. Di tengah malam, lagi-lagi Ryan dibuat kesal dengan ulah Hannah, di mana Hannah bukan hanya menelpon ke ponselnya saja, tetapi juga menelpon ke ponsel Claire yang nomornya ia minta tadi sore. Keesokan harinya, Ryan menceritakan tentang hubungannya dengan Hannah itu kepada Paul. Tentu saja Paul kaget mendengarnya dan tidak percaya kalau Ryan akan melakukan itu. Sementara di rumahnya, Geralt sedang mengamati Hannah dari video-video yang direkamnya. Tak berselang lama, Geralt menerima telepon dari Ryan yang melaporkan kerusakan di kloset kamar mandi. Geralt yang khawatir kalau seperangkat kamera pengintai di kloset itu ditemukan Ryan, segera bergegas ke rumah itu. Dan Geralt dengan mudah memperbaiki kloset itu. Saat itu Claire sedang menunggu di depan kamar mandi. Lalu Geralt menanyakan jenis kelamin dari bayi yang dikandungnya. Geralt dengan berani mengelus perut Claire dan mengatakan kalau jenis kelamin anaknya nanti berjenis kelamin perempuan. Keesokan harinya, saat Claire sedang menelpon ibunya, ia menemukan cincin di pinggir kolam renang. Claire mengira kalau cincin itu adalah milik Audrey, lalu Claire segera menghubungi sahabatnya itu. Di malam harinya, saat Ryan pulang kerja, Claire menceritakan kalau ia melihat ada banyak miss call dari nomor yang tidak dikenal di ponselnya. Ryan curiga kalau itu adalah ulah Hannah. Dan benar saja, saat Ryan menghubungi nomor itu, yang mengangkat adalah Hannah. Hannah langsung mendesak menanyakan tentang kejelasan hubungan mereka. Karena tahu Hannah akan datang ke rumah mereka, Ryan buru-buru mengajak Claire untuk makan di restoran. Dan tak lama, benar saja, Hannah mendatangi rumah Ryan. Hannah ini mempunyai kunci duplikat yang diberikan Ryan di awal kepindahan ke rumah itu. Hannah yang mendapati kalau Ryan dan Claire tidak ada di rumah, lalu menelpon Ryan. Hannah mengatakan ia akan tetap menunggu sampai Ryan dan Claire pulang. Ternyata kedatangan Hannah itu diketahui Geralt. Geralt pun segera menuju ke rumah itu. Tanpa kesulitan, Geralt langsung membekap mulut Hannah, lalu menyekapnya di dalam gudang. Kemudian Geralt menyingkirkan mobil Hannah, di mana sebelumnya Geralt mengganti nomor polisi mobil itu. Dan Geralt segera kembali ke rumahnya, lalu mengawasi dari CCTV. Tak lama kemudian, Geralt melihat di CCTV kalau ada seorang pria yang mendatangi rumah itu setelah ia baru saja meninggalkan rumah itu. Dan ternyata itu adalah Paul. Paul diminta Ryan untuk mengecek kondisi rumah untuk memastikan keberadaan Hannah di sana. Lalu Paul melaporkan ke Ryan kalau ia tidak menemukan Hannah di rumah itu. Setelah dirasa rumahnya aman, tidak ada Hannah, Ryan pun kembali ke rumah bersama Claire. Singkat cerita, akhirnya perselingkuhan Ryan dan Hannah pun terungkap. Setelah Audrey mendengar hal itu dari Paul, ia yang tidak tega dengan kondisi Claire. Claire yang geram lalu mengemasi semua pakaian Ryan ke dalam tas. Claire tidak mau lagi melihat suaminya di rumah itu. Ryan pun merasa bersalah, akhirnya Ryan hanya bisa mengikuti keinginan istrinya untuk pergi dari rumah itu.
Keesokan harinya, Claire melihat ada kamera kecil yang tersembunyi di depan pintu rumah. Lalu Claire segera memberitahukannya kepada Ryan. Kemudian dari CCTV, Gerald melihatnya. Dan di saat Claire tidak ada di rumah, Gerald bergegas mendatangi rumah itu dan cepat-cepat melepaskan kamera yang ditemukan Claire tadi. Malam harinya di saat Ryan datang ke rumah itu, Ryan tidak menemukan lagi kamera pengintai itu. Karena khawatir terjadi sesuatu dengan Claire, Ryan meminta Claire mengizinkannya untuk menginap di rumah malam itu. Di saat Ryan dan Claire sudah tidur, terlihat Hannah yang terus mencoba melepaskan diri. Dan akhirnya Hannah berhasil melepaskan dirinya, lalu menggedor pintu gudang sehingga menimbulkan kegaduhan. Lalu Ryan dan Claire pun terbangun. Lalu Ryan dan Claire mencoba mencari asal suara itu. Dan tak lama kemudian mereka menemukan Hannah yang telah berhasil keluar dengan menjebol pintu gudang itu. Lalu Ryan menyuruh Claire dan Hannah untuk bersembunyi. Sementara Ryan mencoba memeriksa rumah mencari orang yang telah menyekap Hannah. Sementara di rumahnya, Gerald memperhatikan dari CCTV. Lalu Gerald langsung mematikan listrik di rumah itu. Dan tak lama kemudian, naas bagi Ryan, dia tewas setelah beberapa pukulan palu mendarat di kepalanya. Lalu Hannah mencoba kabur keluar dari rumah, tetapi malang nasibnya Hannah berhasil ditangkap Gerald. Lalu ia dibenamkan di dalam kolam hingga meregang nyawa. Sedangkan Claire yang bersembunyi ketakutan di kamar mandi akhirnya berhasil ditemukan Gerald. Tetapi Claire tidak dibunuh, melainkan ia diikat dan disekap di dalam gudang. Di akhir film, terlihat Gerald yang memasuki sebuah rumah. Kemudian Gerald memberi makan kepada seorang wanita yang disekap di sebuah kamar. Tak lama kemudian, seorang wanita memanggil Gerald. Ia mengeluhkan kalau kloset di rumahnya mengalami kerusakan. Ternyata wanita itu juga menyewa rumah milik Gerald yang lainnya. Kemudian Gerald masuk ke dalam mobil dan di sana terlihat ada seorang balita perempuan yang duduk di sebelahnya. Dan balita itu adalah anak dari Claire yang telah dilahirkannya di dalam gudang. Dan film pun berakhir. Nah, jadi wanita yang menjadi korban Gerald ini bukan hanya Claire, tetapi ada beberapa korban lainnya yang juga menyewa rumah milik Gerald. Claire akhirnya melahirkan seorang bayi perempuan di gudang itu. Dan anak dari Claire itu kini dirawat dan dibesarkan oleh Gerald untuk menemaninya supaya ia tidak hidup dalam kesendirian lagi. Nah, sekian dulu alur cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian ceritanya? Ketik di kolom komentar ya. Oh ya, yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya guys, supaya saya semakin semangat untuk membuat video-video berikutnya. Dan terima kasih buat kamu yang sudah nonton. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa. Dadah.